Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita bertemu lagi pada hari Sabtu dengan materi pelajaran yang sama, yaitu pelajaran IPA. Saya berharap kalian selalu dalam keadaan sehat. Khusus untuk Sabtu ini, materi yang akan menyampaikan adalah saya. Sebelum kita mulai materi kita pada hari ini, saya akan mengingatkan kembali sebagian materi pada pertemuan Sabtu yang lalu. Semoga kalian masih belum lupa. Pada pertemuan Sabtu yang lalu, sudah disampaikan bahwa tekanan merupakan besarnya gaya yang bekerja pada benda pada setiap satuan luas bidang tekan. Tekanan bisa dihitung dengan menggunakan rumus P sama dengan F per A. Tekanan disimbolkan P, kemudian gaya disimbolkan F, dan luas bidang tekan disimbolkan dengan A. Jadi P sama dengan F per A. Jika nilai F-nya sama, maka besarnya P sangat tergantung dari besarnya A, karena A ini digunakan sebagai pembagi. Jika F-nya sama, tapi A-nya berbeda, maka jika nilai A-nya besar, maka P-nya akan kecil. Jika nilai A-nya kecil, maka nilai P-nya akan lebih besar. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada sepatu high heel dan ada sepatu kets. Jika kedua sepatu ini dipakai oleh orang yang sama, kira-kira kalau bagian belakang dari sepatu itu menginjak kaki kalian, yang terasa lebih sakit itu yang mana? Kita bisa lihat di sini, luas bidang tekan dari sepatu high heel itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan sepatu kets. Jadi di sini sepatu high heel itu luas bidang tekan yang belakang itu lebih kecil, sehingga P-nya akan menjadi lebih besar dibandingkan dengan sepatu kets yang luas bidang tekannya lebar. Nah, hal ini mengakibatkan tekanan yang dihasilkan oleh sepatu high heel jauh lebih besar dibandingkan dengan sepatu kets, sehingga akan terasa sangat sakit. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang tekanan pada zat cair. Dengan mendengarkan materi ini dan melihat materi ini, saya berharap kalian bisa memahami tekanan yang dihasilkan oleh zat cair atau tekanan hidrostatis. Untuk tujuan yang kedua tentang hukum Archimedes akan saya sampaikan pada pertemuan Sabtu berikutnya. Pernahkah kalian berjalan di dalam air? Berjalan di dalam air di kolam renang misalnya, atau di sungai? Jika belum pernah, silahkan dicoba ya. Berjalan di dalam air pasti rasanya berbeda dengan berjalan di darat. Berjalan di dalam air akan terasa lebih berat. Nah, ini membuktikan bahwa ada tekanan di dalam air. Jika airnya itu dangkal dan airnya dalam, pasti juga akan berbeda rasanya. Kalau nggak percaya, nanti kalian coba. Berjalan di air yang semakin dalam juga akan terasa lebih berat, karena kedalaman itu mempengaruhi tekanan dari air.
Tekanan yang ada di dalam air dikenal dengan tekanan hidrostatis. Tekanan ini diakibatkan oleh gaya yang diberikan oleh zat cair dalam kedalaman tertentu. Untuk menghitungnya kita pakai rumus P sama dengan rho dikali G dikali H, di mana P-nya merupakan lambang dari tekanan hidrostatis. Rho merupakan massa jenis zat cair, ini rho ya cara bacanya. Kemudian G merupakan percepatan gravitasi dengan nilai 10 meter per sekon kuadrat. Sedangkan H merupakan kedalaman zat cair tersebut dan satuannya meter. Di sini ada kata-kata kedalaman. Ini diukur dari permukaan air. Jadi ingat, hanya diukur dari permukaan air. Rho-nya tergantung dari jenis zat cairnya. Jadi jika zat cairnya berbeda, nilai rho-nya akan berbeda. Coba kalian lihat ini air dalam botol. Di titik C, airnya memancar yang paling jauh. Itu artinya tekanan di C itu yang paling kuat di antara titik A dan titik B. Jika kita melihat lagi rumusnya, tadi P sama dengan rho dikali G dikali H. Di titik A, B, C, ini airnya kan sama. Airnya sama berarti rho-nya sama. Kemudian percepatan gravitasi karena dia berada di tempat yang sama ya pasti sama, yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Berarti rho dan G-nya sama. Berarti tinggal yang menentukan adalah H-nya. Kita lihat H di titik A, B, C itu yang paling besar adalah di titik C. Maka P-nya di C juga akan yang paling besar. Nih. Sehingga C mengalir lebih jauh. Bagaimana dengan para penyelam ini? Nah, ini ada 3 penyelam. Ada penyelam yang ada di bagian atas, tengah, dan bawah. Mereka berada di dalam laut. Penyelam ini juga akan mengalami tekanan dari air. Coba kalian perhatikan posisinya. Kira-kira mana yang mendapatkan tekanan yang paling besar? Kedua-duanya kan berada di cairan yang sama. Berarti rho dan G-nya juga sama. Berarti yang menentukan tekanannya adalah H-nya. Berarti kira-kira yang mana yang mendapatkan tekanan yang paling besar dari air? Ya, oke. Paling bawah ya, karena dia yang paling dalam. Sekarang kita coba belajar menghitung tekanan hidrostatis pada ikan. Ini ada ikan yang berenam di akuarium. Di sini diketahui ikannya berada 50 cm dari permukaan akuarium. Nah, berarti di sini posisi ikannya ini 50 cm dari permukaan, ya. Jadi kedalaman itu diukur dari permukaan. Berarti hanya sama dengan 50 cm. Kita ubah menjadi meter, berarti 0,5 meter. Kemudian di soal diketahui massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Berarti ini massa jenisnya rho air sama dengan 1000 kg per meter kubik. Kemudian diketahui juga di soal percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat. Berarti G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah berapakah tekanan hidrostatis yang diterima oleh ikan? Berarti tekanan hidrostatis P-nya berapa? Sekarang kita jawab, tuliskan dulu rumusnya. P sama dengan rho dikali G dikali H. Tinggal kalian masukkan rho-nya. Diketahui 1000, G-nya 10, dan H-nya 0,5. Berarti kita hitung, hasilnya adalah 50 PA Pascal. Berarti tekanan yang dialami oleh ikan sebesar 5000 Pascal. Nah, sekarang kalian lihat gambar itu.
itu ada ikan, kalian hitung tekanan hidrostatis yang diterima ikan kuning dan ikan badut. Berarti ikan kuning yang itu dan ikan badut yang itu. Perhatikan posisinya, kedalamannya, dan masa jenis airnya di situ sudah diketahui. Bagaimana bisa dimengerti? Jika kalian masih kurang mengerti, silakan diulang-ulang videonya. Diulang dan ulang. Bagi yang di pondok, minta tolong ke ustazahnya untuk mengulang-ulang videonya agar kalian bisa lebih paham. Jangan lupa, materi yang tadi harus dicatat. Ya, kemudian latihan soalnya dicoba untuk dikerjakan. Demikian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa, jangan pernah menyerah. Pasti usaha kalian akan membuahkan hasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.